Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanung, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Batu, sampai Surabaya. Koran Memo X edisi Ramadan hari ini 11 Maret 2025. Langsung saja. Berita dari Jakarta, pemerintah dan ormas Islam kemungkinan satu suara perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Perayaan Lebaran Idul Fitri 2025 diperkirakan tambah semarak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan akan berbarengan dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam lainnya. Sementara itu, PP Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri 2025 jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Penetapan itu dibuat berdasarkan hasil hakiki wujudul hilal dalam maklumat PP Muhammadiyah tentang penetapan hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1446 Hijriah. Berita dari Surabaya. Rakor Penguatan Ekonomi Desa bersama Kemenkop Gubernur Khofifah optimis Koperasi Desa Merah Putih mampu turunkan kemiskinan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespon positif sekaligus menaruh optimisme terhadap rencana peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di desa. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih ini berpeluang multifungsi, salah satunya pusat produksi dan distribusi, di antaranya memperendek supply chain, rantai pasok, penekanan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, hingga menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo. Sidak TPA Jabon, Wabub Sidoarjo tekankan penanganan dan pengolahan sampah harus ramah lingkungan. Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana melakukan sidak ke tempat pembuangan air Griomulyo di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sidak ini untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal serta mengevaluasi sejumlah langkah dalam mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Berita dari Malang, sepekan Jatim dilanda 222 gempa bumi. Dalam sepekan, BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat sebanyak 222 gempa bumi melanda wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 1-4 skala Richter. Pada periode ini, Mamuri menegaskan ada satu gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat namun tidak sampai menelan kerusakan. Selanjutnya, Sobat Memo, berita dari Kediri. Terbukti bersalah, perusahaan langsung ditutup, takaran minyak kita disunat. Saat ini, masyarakat sedang membutuhkan bahan pokok makanan untuk kebutuhan lebaran. Tetapi ada saja oknum perusahaan kemasan minyak goreng jenis minyak kita sengaja menyunat dan mengurangi takarannya. Hasilnya, beberapa produk dinyatakan tidak sesuai takarannya. Ada beberapa jenis minyak kita kemasan botol 1 liter yang isinya ternyata hanya 970 ml dan 980 ml. Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta perusahaan yang mengurangi takaran isi minyak kita agar diproses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran. Berita dari Probolinggo, petani justru buntung, harga bawang merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah di Pasar Bawang Drungu Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan signifikan. Para petani justru menghadapi tantangan tersendiri akibat kondisi cuaca dan serangan hama alias buntung atau merugi. Salah satu faktor utama penyebab lonjakan harga ini adalah meningkatnya permintaan dari luar daerah. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp34.000 sampai Rp35.000 per kilogram, di mana bulan sebelumnya harga per kilogram masih berkisar Rp22.000 hingga Rp24.000. Selanjutnya, berita dari Jember. Konvoi Horek bangunkan sahur di razia polisi. Antisipasi balap liar dan perang sarung yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, Polres Banyuwangi gelar patroli skala besar. Patroli skala besar ini merupakan tindak lanjut dari rapat Forkopimda yang membahas peningkatan kenakalan remaja, khususnya terkait ajang balap liar dan perang sarung yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Kombes Pol Rama Samtama Putra kembali menegaskan patroli ini mengutamakan tindakan preventif, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Koran edisi hari ini bagaimana menurut Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.